Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiqah Nur dengan NIM A241220020. Baik, pada video kali ini saya akan membuat sebuah form mahasiswa dengan menggunakan aplikasi XAMPP dan MySQL. Pertama-tama pastikan aplikasi XAMPP-nya berjalan, di mana Apache dan MySQL-nya itu sudah dijalankan seperti ini. Di sini saya sudah mendownload Bootstrap 4 yang berisikan CSS dan JavaScript. Pertama-tama saya akan mengganti nama foldernya menjadi Crude23. Setelah itu kita masuk ke Visual Studio Code. Ke file XAMPP htdocs crude. Nah, sudah terbuka seperti ini. Lalu kita buat new file dengan nama index.php. Pertama-tama ketik index.php, lalu jangan lupa di save. Pada localhost-nya itu jika diklik folder yang tadi akan tertulis index.php. Lalu ketik html/html. Di bawah html ketik head/head juga. Lalu di bawah head ketikkan body untuk mengisi bagian dari form mahasiswa. Pada head kita ketik title untuk mengisi judul dari form mahasiswa yang akan kita buat. Di sini saya akan memberi judul form mahasiswa oleh Syafiqah, itu saya sendiri. Di bawah title kita ketikkan rel style sheet spasi type text /css, lalu spasi ketik href sama dengan masukkan judul dari folder CSS, yaitu CSS / kita ketik ulang yang ini bootstrap .min .css. Setelah itu kita ketik yang ini bootstrap .min .css. Lalu pada body ketik script type text JavaScript, lalu spasi src. Bisa di copy CSS bootstrap min CSS ini, masukkan di src. Jangan lupa untuk menambahkan script di bagian akhir /script. Nah, pada CSS diganti dengan tulisan CSS pada bootstrap min CSS itu diganti menjadi JS, yaitu JavaScript. Untuk memasukkan judul pada form mahasiswa tadi, kita menuliskan H1, lalu masukkan judul form yang akan dibuat. Atau saya ingin menambahkan A2, di mana teksnya itu akan berada di bawah teks dari title yang di atas ini.
Saya akan memasukkan ini agar tampilannya dapat berubah menjadi di bawah dari tulisan form mahasiswa. Bisa dicek di sini. Nah, sudah jadi ini ada tulisan form mahasiswa dan ada nama saya di bawah dari titelnya. Pada bagian atas dari HTML ini kita hapus indeks PHP-nya, kita ganti dengan tulisan doctype .html. Sorry, maksud saya spasi HTML. Agar indeks PHP-nya dapat hilang. Nah, seperti ini. Nah, untuk membuat tulisan ini menjadi tengah, kita tambahkan spasi slash sama dengan text center. Nah, form mahasiswanya sudah di tengah. Nah, sekarang kita akan menggunakan kalimat kedua ke bawah titel yang pertama. Seperti ini. Nah, saya akan mencari di get bootstrap untuk mengambil form yang akan ditampilkan di bagian bawah dari form mahasiswa ini. Ketik saja get bootstrap.com/4.4/komponen/card. Lalu cari cardnya. Nah, yang seperti ini. Kita bisa langsung copy saja. Pastekan yang sudah kita salin tadi di bawah hardware. Nah, pada body di atas H1 kita masukkan div, double div, class container. Kita ketikkan class container. Adapun div yang ada di atas ini kita pindahkan di bawah div yang telah kita copy tadi. Kita tag seperti ini. Kita coba lihat di localhost-nya. Nah, dia sudah terinput seperti ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu mengubah tulisan feature dengan tulisan form input data mahasiswa. Kita bisa lihat hasilnya di localhost. Nah, form input datanya sudah ada di bagian atas dari card. Lalu kita akan mengubah warna dari card ini. Nah, untuk mengubah warnanya kita bisa spasi di sini dengan mengetik bg primary. Kita akan cek hasilnya. Nah, dia sudah berubah menjadi berwarna biru. Namun tulisan di sini masih berwarna hitam. Untuk mengubahnya menjadi warna lain seperti warna putih, kita akan menambahkan di samping bg primary ini teks lalu disambung warna yang kita mau, misalnya putih. Mari kita lihat. Nah, tulisannya sudah berubah menjadi berwarna putih. Nah, jika kita ingin membuat jarak antara card ini dan tulisan bagian atas, itu kita akan menambahkan pada bagian card ini kita spasi dan kita ketikkan mt yang merupakan singkatan dari margin top. Kita tulis 4, margin topnya 4. Kita lihat. Nah, sudah berjarak seperti ini. Kemudian untuk mengubah isian dari card ini, kita akan menghapus H5. Kita hapus dan akan tersisa div-nya saja. Seperti ini. Kita lihat. Nah, bagian isinya sudah terhapus dan kita akan menambahkan. Kita ketikkan form, lalu form method sama dengan post. Kemudian kita ketikkan action sama dengan di bawahnya div, double div plus slash, lalu kita ketikkan dalam div-nya itu class sama dengan form group, lalu di bawahnya double label. Dalam label kita tulis name, lalu di bawahnya label kita ketik input type sama dengan text, lalu nama sama dengan denim, lalu spasi class sama dengan form control. Lalu kita spasi lagi, kita ketik placeholder, lalu kita ketik masukkan name Anda di sini.
Kemudian ketikkan required. Baik, kita lihat. Oh, masih ada yang salah. Saya coba kasih kurung di form grupnya. Ternyata belum juga. Oh iya, ternyata di div-nya itu hanya ada spasi, bukan ada kurung. Nah, sudah. Untuk menambahkan kotak lain seperti nama, alamat, dan lain-lain, kita tinggal copy saja bagian div-nya, lalu tinggal paste saja di bawah. Nah, seperti ini dengan mengganti name menjadi nama. Begitu seterusnya. Kemudian ketikkan prodi, jangan lupa untuk mengubah placeholder-nya juga. Copy lagi dan ganti name menjadi jurusan, begitupun dengan placeholder-nya juga. Nah, berikut adalah tampilan dari form mahasiswanya. Nah, pada form input kita hapus saja dan kita ganti dengan text area. Lalu ketik lagi class, form control, lalu ketik placeholder. Nah, kita tinggal masukkan saja yang di atas, kita copy saja lalu kita masukkan ke dalam placeholder yang di bawah. Dan jangan lupa mengganti alamatnya. Masukkan alamat seperti itu. Nah, dia akan jadi seperti ini. Baik, ternyata ada kesalahan. Seharusnya di sini tidak ada tutup kurung, hanya ada spasi saja. Mari kita lihat kembali. Nah, sudah seperti ini. Baik, pada input prodi kita hapus saja. Nah, kita ganti dengan select, double select. Lalu kita ketik class, form control lagi. Lalu ketik lagi name, tprodi ya, karena ini kita ada di form prodi. Baik, di bawah select kita ketik option, double option plus slash tentunya. Kita ketik value, ketik jurusannya, misalnya D3MI. Lalu tinggal copy saja, lalu ubah jadi S1 misalnya. Sarjana Pendidikan. Kita copy kembali. Kita lihat. Nah, di prodi sudah ada. Nah, di bawah jurusan kita coba buat button, yaitu button simpan dan button hapus. Dengan mengetik type sama dengan submit, lalu class sama dengan btn, double btn, lalu success agar menghasilkan warna hijau pada button simpannya. Jangan lupa tulis juga name B simpan. Kita lihat, nah sudah jadi seperti ini. Lalu kita copy saja buttonnya. Pada bagian submit kita ganti menjadi reset, begitu pula pada name-nya jadi B-reset. Lalu pada BTN-nya itu kita ketik BTN danger agar berwarna merah. Pada button hapus. Pada div class card kita copy hingga sampai div yang di bawah. Lalu pastekan di bawah div. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk menambahkan pembatas awal seperti ini pada card formnya dan juga pembatas akhir pada card formnya. Kita ganti sini di awal card table atau tabel dan juga kita ketik ulang di bawahnya dengan mengganti akhir card tabel. Agar kita tahu mana batas-batas wilayahnya. Pada bagian form method hingga form akhirnya kita hapus saja.
Pada form input data mahasiswa, kita ganti menjadi daftar mahasiswa. Mari kita cek. Nah, sudah segini. Pada bagian biji primary, kita ganti jadi success agar berwarna hijau button daftar mahasiswanya. Selanjutnya pada div class hard body di bawahnya, kita ketik table, double table, lalu ketik tr, double tr juga. Lalu di dalam tr tuh ketik th, double th, lalu isi di tengahnya itu nomor, lalu copy saja, lalu ketik NIM, lalu nama, alamat, copy lagi, ketik prodi, lalu jurusan. Kita ketik kembali tr, lalu dalam tr kita ketik td, kita copy saja td-nya sebanyak 6, lalu kita ketik td yang pertama itu 1, lalu kita ketik untuk td yang kedua itu adalah NIM 241.60.20, lalu di bawahnya itu nama, lalu alamat, prodi, dan jurusan. Kita cek, nah dia sudah muncul seperti ini di daftar mahasiswa ya. Lalu pada tabel kita ketik class sama dengan tabel, lalu double tabel, lalu border untuk menampilkan tabel pada daftar mahasiswa. Di samping border kita ketik table stripped. Jangan lupa kutip 2-nya, kita hapus saja kutip 2 pada bagian bordernya. Kita cek. Nah, seperti ini. Baik, kita coba isi bagian NIM, nama, alamat, prodi, dan jurusan. Lalu kita klik hapus. Kita buka PHP My Admin, lalu kita buat database dengan nama latihan crowd 23. Lalu kita buat tabel dengan jumlah tabel 10, lalu nama tabelnya TMHS. Pada tabel yang pertama kita ketik ID underscore mahasiswa, lalu nama, NIM, alamat, prodi, dan jurusan. Untuk ID mahasiswa kita ambil tipenya integer saja, selain itu kita ambil varchar, lalu kita ketik panjang dari nama, NIM, alamat, ID mahasiswa, jurusan, prodi, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, berikut adalah tabel yang sudah kita buat tadi. Kita ganti jurusan itu menjadi varchar ya. Lalu klik save. Pilih insert, lalu langsung ketik saja ID mahasiswanya, NIM-nya berapa, nama, alamat, prodi, dan juga jurusan. Lakukan hal yang sama pada tabel yang di bawah. Baik, di atasnya doctype HTML kita tuliskan kurung dan datanya, lalu PHP. Kita berikan tulisan juga yaitu koneksi database agar kita tahu bahwa kode ini merupakan koneksi dari database. Lalu ketik string, ketikan server, user, password, dan juga database. Lalu di server kita tulis localhost 2.8000, lalu root pada user dan database yang sudah kita buat sebelumnya di PHP My Admin. Kemudian ketikkan string koneksi mysqli underscore connect dalam kurung string server, string user, string pass, dan string database. Lalu ketik lagi ordai dalam kurung mysqli error dalam kurung lagi string koneksi. Pada tr yang di bawah kita ketik php, lalu kita ketik string tampil sama dengan mysqli underscore query dalam kurung string koneksi. Lalu ketik lagi select bintang, lalu from tmhs order id underscore mahasiswa desk, lalu di bawahnya tampil kita ketik while dalam kurung string data sama dengan mysqli underscore fetch underscore array, lalu ketik lagi string tampil dalam kurung titik 2, lalu di bawahnya tr kita ketik lagi php, lalu and while,
titik koma. Kita berikan tulisan penutup perulangan while juga. Pada PHP yang di atas kita ketik string nomor sama dengan 1 titik koma. Lalu pada TD kita ganti menjadi PHP sama dengan string nomor plus titik koma. Lalu di bawahnya juga ganti jadi PHP sama dengan string data dalam kurung kutip name. Lalu tinggal kita copy saja, kita ganti dengan nama, begitu seterusnya hingga jurusan. Pada order jangan lupa kita tambahkan by, lalu kita lihat hasilnya. Ternyata ada kesalahan pada line 6. Sebelumnya saya sudah mengganti database-nya menjadi DB latihan Growth 23 duplikat agar bisa dikoneksikan dengan form mahasiswa yang telah dibuat. Kita lihat, nah pada daftar mahasiswa sudah tertera 2 data yang sudah kita isikan pada database sebelumnya. Nah kemudian untuk menambah database lagi kita ke insert, lalu tinggal kita ketik saja nomor 3, lalu ketik name, nama, alamat, prodi, dan jurusan. Begitu juga pada tabel selanjutnya. Lalu kita klik go dan otomatis dia akan tersimpan di database. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan TH di bawah jurusan dengan mengetik double TH, lalu aksi. Lalu ketikkan TD, kemudian spasi, lalu dalam kurung ahref sama dengan pagar ya. Lalu ketik edit dalam kurung garing al, kita tinggal salin saja, lalu kita ganti edit menjadi hapus. Nah hasilnya seperti ini. Lalu kita akan menambahkan button pada masing-masing kata yang telah diedit tadi dengan menambahkan class dengan double btn, lalu warning agar berwarna kuning, dan untuk pada button hapus kita berikan danger. Nah seperti ini. Lalu kita berikan pembatas, yaitu jika tombol simpan diklik, kita ketikkan dalam kurung kita ketikkan if dalam kurung iset dalam kurung string underscore post, lalu ketikkan b simpan, lalu spasi string simpan sama dengan mysql underscore query dalam kurung string koneksi, ketik insert into @tmhs, lalu dalam kurung ketik name, nama, alamat prodi, dan jurusan. Spasi lagi ketik values di bawah insert into, kutip string underscore post, lalu ketik dalam kurung tnim, kemudian kita copy saja bagian postnya, lalu kita ganti saja bagian tnim itu menjadi tnama, alamat, prodi, dan jurusan. Seperti ini. Di bawah tulisan alert kita ketikkan dokumen underscore location kutip index titik php. Kemudian kita ketik else, lalu kita copy echo hingga scriptnya kita paste di else, lalu kita ganti suksesnya menjadi simpan data gagal. Lalu kita ketikkan pembatas, kita ketik double slash simpan data sukses. Mari kita lihat hasilnya dengan mengetikkan name, nama, alamat, prodi, beserta jurusan. Lalu kita lihat apakah datanya bisa tersimpan atau tidak. Ternyata tidak bisa disimpan karena tombol simpannya menyatu dengan tombol hapus. Mari kita ubah kembali. Di bagian buttonnya kita hapus T-nya karena kebanyakan ada 3. Mari kita lihat kembali. Nah, dia sudah terpisah seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita coba kembali apakah dia bisa disimpan atau tidak. Nah, datanya berhasil disimpan dan akan masuk ke daftar mahasiswa. Nah, itulah tadi beberapa tutorial untuk membuat form mahasiswa menggunakan database MySQL dan XAMPP plus Bootstrap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.